Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4541, 4542, 4543. Musuhmu, harus kau bunuh sendiri. Zuo Tianzeng menatap Tuan Xi yang baru saja muncul, lalu mendengus dingin, dengan jelas menunjukkan rasa tidak hormat di matanya. Di matanya, Tuan Xi sama sekali tidak memiliki aura seorang ahli. Bahkan, keberadaannya begitu lemah hingga nyaris tak terasa. Orang seperti ini mungkin akan dengan mudah diinjak oleh seorang kultivator biasa. Harus diketahui, jika seorang ahli sejati muncul, itu akan cukup untuk membuat kehampaan bergetar, bahkan hingga kehancuran total ruang di sekitarnya. Namun, kemunculan Tuan Xi begitu ringan, seolah-olah dia tiba-tiba muncul tanpa sedikit pun gelombang energi di sekitarnya. Luota melihat Tuan Xi dan tersenyum sinis sambil berkata, "Jadi, kamu adalah sosok kuat di balik Dev." Tuan Xi tidak menanggapinya, bahkan tidak melirik Luota sama sekali. Sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tuan Xi menatap Dev dengan senyum tipis. Dev mengangguk sedikit. Kali ini aku berhasil naik 2 tingkat kecil sekaligus. Masih terlalu lambat, terlalu lambat. Tuan Xi menggelengkan kepala. Dev sedikit terkejut, lalu menjawab dengan canggung, aku butuh sumber daya 10 hingga 100 kali lebih banyak dibanding orang lain untuk meningkatkan tingkatku, jadi. Memang masuk akal jika peningkatan tingkat Dev lambat, karena sumber daya yang dibutuhkannya sangat besar. Kalau tidak bisa menemukan sumber daya, rampas saja. Apa kamu masih ingin menjadi seorang suci? Tanya Tuan Xi. Dev terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Selama berada di dunia surga dan manusia, ia memang belum pernah berpikir untuk merampas sumber daya orang lain. Selama ini, dia selalu pasif, seperti aliansi penyegel iblis yang memburu dan menyerangnya selama ratusan tahun. Padahal, dia bisa saja berbalik merampas sumber daya mereka. Bagaimanapun, kekuatan aliansi penyegel iblis tersebar di seluruh dunia surga dan manusia. Dev bisa menargetkan wilayah-wilayah yang kekuatannya lemah untuk menyerang. Xiao Yuanshan dan yang lainnya mendengar kata-kata Tuan Xi, tapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Mengajarkan Dev untuk merampas sumber daya, meskipun tidak masalah dalam lingkungan dunia surga dan manusia yang mengutamakan kekuatan, tetap terasa kurang tepat. Kalau mau merampas sumber daya, lihat dulu apakah punya kemampuan. Luota mendengus dingin, lalu melayangkan pukulan ke arah Tuan Xi. Ketidakhadiran perhatian dari Tuan Xi telah lama membuat Luota murka. Boom! Saat pukulan itu dilayangkan, dunia seketika menjadi gelap, dan angin pukulan yang mengerikan menyelimuti semua orang. Semua orang merasakan tekanan yang membuat mereka sulit bernapas. Semua orang merasakan tekanan yang mencekik. Bukan hanya itu, di bawah hantaman angin pukulan tersebut, bahkan para ahli tingkat Mahayana pun terpaksa membungkukkan badan. Banyak dari mereka langsung jatuh berlutut, tubuh mereka tidak bisa berdiri sama sekali. Hanya dengan satu pukulan ini, para ahli dari Kekaisaran Xiao dipaksa tunduk, bahkan sampai berlutut di tanah. Tekanan kekuatan yang luar biasa ini membuat semua orang dari Kekaisaran Xiao kehilangan semangat dalam sekejap. Wajah Dev pun berubah drastis, tubuhnya memancarkan aura yang luar biasa untuk melawan angin pukulan Luota. Namun, meskipun sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, Dev tetap merasa sulit bernapas karena tekanan yang begitu besar. Pada saat itu, Tuan Xi memandang Dev, lalu melambaikan tangannya dengan ringan. Seperti mengusir seekor nyamuk. Boom! Sebelum semua orang bisa bereaksi, angin pukulan yang menakutkan itu tiba-tiba lenyap dalam sekejap. Ketika mereka melihat Luota lagi, tubuhnya tetap dalam posisi memukul, tetapi ia berdiri kaku seperti patung. Luta, Luta! Zuo Tianzeng memanggilnya dengan panik. Tetapi Luota tetap tidak bergerak sedikit pun. Zuo Tianzeng maju dan dengan hati-hati mendorong Luota. Dengan satu dorongan ringan, tubuh besar Luota langsung berubah menjadi debu dan diterbangkan angin hingga lenyap. Luota benar-benar hancur menjadi abu. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini, pikiran mereka benar-benar kosong. Terutama anggota aliansi penyegel iblis, mereka semua terdiam seperti kayu, mata mereka terbelalak, nyaris melompat keluar. Apa yang baru saja terjadi? Orangnya hilang, menjadi abu. Hanya dengan satu lambaian tangan ringan, dia langsung lenyap. Tubuh Zuo Tianzeng gemetar hebat, begitu pula anggota aliansi penyegel iblis lainnya. Beberapa dari mereka bahkan sampai mengompol karena ketakutan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Luota, sosok yang dianggap sangat tinggi oleh mereka, dibinasakan begitu saja seperti mengusir lalat. Xiao Yuanshan juga membelalakkan matanya, sulit percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia bergumam dengan kaget, wah, gila, luar biasa. Sebagai kaisar dari Kekaisaran Xiao,
sosok dengan status tertinggi, Xiao Yuanshan pun tak bisa menahan diri untuk mengeluarkan kata-kata kasar demi mengungkapkan perasaannya saat ini. Tiada bandingannya, benar-benar tiada bandingannya, Master Wu Liang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, suaranya bergetar karena emosi. Orang-orang lain dari Kekaisaran Xiao langsung berlutut. Kali ini, mereka berlutut bukan karena tertekan oleh kekuatan, melainkan sepenuhnya karena terpesona oleh kehebatan Tuan Xi. Tak ada yang menyangka, pria parubaya yang tampak lemah lembut tanpa aura apapun ini ternyata memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Hanya dengan satu lambaian tangan. Begitu sederhana, namun mampu membuat seorang ahli puncak tingkat Mahayana menjadi abu dan lenyap. Ahli tingkat Mahayana, yang dalam dunia surga dan manusia dianggap sebagai salah satu kekuatan paling hebat, ternyata bahkan tidak setara dengan seekor semut di mata Tuan Xi. Harus diakui, di dunia surga dan manusia, para ahli tingkat Mahayana sudah dianggap sebagai puncak kekuatan. Mereka yang mencapai puncak tingkat Mahayana adalah eksistensi di puncak piramida. Hampir tidak ada yang pernah melihat seorang kultivator alam abadi. Namun, orang yang dianggap berada di puncak piramida ini justru dihancurkan seperti semut oleh Tuan Xi. Kejutan dan guncangan ini membuat para ahli Kekaisaran Xiao tanpa sadar berlutut. Bahkan Xiao Feng dan Xiao Jian, para pangeran kerajaan, tidak merasa bahwa status mereka yang mulia berarti apa-apa. Mereka dengan sepenuh hati berlutut di tanah. Selama ini mereka merasa sudah hebat karena telah mengabdikan hidup mereka untuk mencapai tingkat Mahayana. Namun, di mata Tuan Xi, semuanya tidak lebih dari semut belaka. Bahkan Master Wu Liang, yang sebelumnya merupakan sosok terhormat dari dunia surgawi, kini dengan hormat berlutut di tanah. Kalau orang-orang biasa dari Kekaisaran Xiao dianggap seperti katak dalam tempurung, yang tidak pernah melihat ahli sejati, maka Master Wu Liang jelas berbeda. Dia pernah menjadi seorang dewa tingkat 4 dari dunia surgawi dan telah melihat banyak kultivator kuat di masanya. Namun, di dunia surga dan manusia ini, ada formasi besar yang menekan kekuatan para kultivator dari dunia surgawi. Semua kultivator dari dunia surgawi yang terjebak di sini kekuatannya menjadi menurun drastis. Bahkan kekuatan Master Wu Liang sendiri telah menurun hampir setengahnya. Namun, ketika melihat Tuan Xi, meskipun Tuan Xi juga mungkin seorang dewa dari dunia surgawi, bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan yang begitu luar biasa meskipun berada di bawah tekanan formasi besar dunia surga dan manusia? Jelas sekali, Tuan Xi jauh lebih kuat daripada pendeta Tao Wuji yang sangat terkenal itu. Inilah yang membuat Master Wu Liang begitu terkejut hingga ke lubuk hatinya. Zhuo Tianzeng, dengan tubuh yang gemetar, tidak pernah membayangkan bahwa Dev benar-benar memiliki seorang ahli yang mendukungnya. Dan lebih dari itu, ahli tersebut ternyata sekuat ini. Dan kekuatannya benar-benar sekuat ini. Bukankah tadi Luota membual dengan sombong? Bukankah dia bilang bisa membunuh lawannya hanya dengan satu pukulan? Namun, kenyataannya, satu pukulan dilayangkan, lawannya tidak terluka sedikitpun, sementara dia sendiri lenyap menjadi abu. Ampunilah kami. Zhuo Tianzeng memimpin para ahli dari aliansi penyegel iblis, semuanya berlutut memohon pengampunan. Ini adalah sujud permohonan belas kasih. Mereka telah berjuang keras untuk hidup sampai sekarang dan mencapai tingkat Mahayana ini. Mereka tidak ingin mati begitu saja. Tuan Xi, jangan ampuni mereka. Orang-orang ini sangat jahat, mereka bahkan mengejarku dengan imbalan sumber daya selama 100 tahun. Aku hampir saja dibunuh oleh mereka, kata Dev kepada Tuan Xi. Setelah susah payah Tuan Xi turun tangan, Dev merasa inilah saat yang tepat untuk memusnahkan aliansi penyegel iblis agar hidupnya lebih tenang. Mendengar ini, Zhuo Tianzeng langsung berkeringat dingin. Jangan bunuh aku. Aku bersedia menyerahkan semua persembahan 100 tahun itu. Setelah berkata demikian, Zhuo Tianzeng dengan cepat mengeluarkan kantong penyimpanan dan melemparkannya ke depan Dev. Para ahli lainnya dari aliansi penyegel iblis pun mengikuti, masing-masing mengeluarkan semua sumber daya yang mereka miliki dan meletakkannya di kaki Dev. Mereka rela menyerahkan semuanya, asal nyawa mereka diselamatkan. Dev melihat sumber daya yang menumpuk di kakinya, hatinya langsung dipenuhi kegembiraan. Dengan sumber daya sebanyak ini, dia bisa meningkatkan tingkatnya lagi tanpa masalah. Namun, meskipun sumber daya telah didapatkan, orang-orang ini tetap harus dihabisi. Tuan Xi, meskipun kita sudah mengambil sumber daya mereka, nyawa mereka tetap harus diakhiri, Dev membujuk Tuan Xi. Bajingan, Zhuo Tianzeng dan yang lainnya melirik Dev dengan penuh kebencian, mengutuknya dalam hati. Apakah setelah menyerahkan semua sumber daya, mereka masih tidak bisa dibiarkan hidup? Tuan Xi tidak berkata sepatah kata pun. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan membuat gerakan menggenggam ringan ke arah Zhuo Tianzeng dan kelompoknya. Melihat ini, wajah Zhuo Tianzeng dan yang lainnya langsung pucat pasi. Mereka membeku di tempat, tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka tahu, dengan satu genggaman ringan dari Tuan Xi, nyawa mereka akan berakhir. Namun, ketika Tuan Xi menggenggam tangannya, kehampaan mulai bergetar. Dengan cepat, sejumlah besar energi kecil mulai berkumpul menjadi satu.
Semua orang menatap Tuan Si dengan penuh kebingungan. Terutama Zhuo Tianzeng dan kelompoknya, yang awalnya mengira mereka pasti mati. Tapi siapa yang menyangka, Tuan Si ternyata tidak menyerang mereka. Dev juga menatap Tuan Si dengan bingung, tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Tidak lama kemudian, energi-energi itu berkumpul menjadi sosok manusia, perlahan-lahan membentuk wujud Luota. Apa-apaan ini? Melihat Luota yang perlahan terbentuk kembali, semua orang terkejut dan kebingungan. Tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tuan Si. Bahkan Luota sendiri pun terlihat bingung, memeriksa tubuhnya dari atas ke bawah. Bukankah dia sudah mati dan menjadi abu? Bagaimana mungkin dia hidup kembali? Luta, Zhuo Tianzeng menatap Luota yang telah hidup kembali, lalu berseru tak percaya. Apa yang terjadi? Luota bertanya kepada Zhuo Tianzeng. Zhuo Tianzeng tergagap, tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Xiao Yuanshan dan yang lainnya juga menatap Tuan Si dengan takjub. Mereka tidak mengerti, mengapa, setelah membunuh Luota, dia justru menghidupkannya kembali. Orang yang sudah menjadi abu, apakah bisa hidup lagi? Tuan Si, apa yang sedang Anda lakukan? Dev bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Musuhmu, harus kau bunuh sendiri. Aku hanya memberinya pelajaran, jawab Tuan Si dengan senyum tenang. Dev tercengang. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana mungkin dia bisa membunuh Luota? Xiao Yuanshan dan yang lainnya juga bingung. Mereka tidak mengerti apa yang ada di pikiran Tuan Si, sosok yang mendukung Dev ini. Mengapa dia memiliki kebiasaan yang aneh seperti itu? Sementara itu, Zhuo Tianzeng dan kelompoknya, setelah mendengar ucapan Tuan Si, langsung menghela napas lega. Mereka yakin nyawa mereka tidak akan berakhir di sini, meskipun mereka merasa sangat menyesal karena telah kehilangan semua sumber daya mereka. Dev hanya bisa menatap Tuan Si dengan bengong. Namun, tak lama kemudian, dia sepertinya mulai memahami maksud Tuan Si. Dengan kekuatan Tuan Si, dia sebenarnya bisa menguasai dunia surga dan manusia dengan mudah. Kemampuan Tuan Si sepenuhnya membuatnya bisa berjalan tanpa hambatan di dunia surga dan manusia. Namun, Tuan Si tidak pernah melakukan hal itu, karena tujuannya adalah membiarkan Dev melatih dirinya secara bertahap, selangkah demi selangkah. Tuan Si, saya mengerti sekarang. Dev mengangguk mantap. Kalau begitu, bagus. Tuan Si mengusap kepala Dev dengan lembut. Oi, si besar bodoh, serahkan kantong penyimpananmu sekarang, kalau tidak, aku tidak akan segan-segan, kata Dev sambil berbalik menatap Luota yang baru saja dihidupkan kembali. Dia mengacungkan pedang pembunuh naga di tangannya ke arah Luota. Luota, seorang kultivator tingkat Mahayana, hanya bisa terdiam dan tidak berani berkata sepatah kata pun ketika Dev, seorang kultivator alam kesengsaraan, mengacungkan pedangnya. Melirik ke arah Tuan Si yang berdiri di sisi Dev, Luota hanya bisa pasrah. Dengan enggan, dia melemparkan kantong penyimpanannya ke kaki Dev. Mengalami kematian sekali adalah pengalaman yang sangat buruk, dan Luota tidak ingin merasakannya lagi. Namun, tepat ketika Luota menyerahkan kantong penyimpanannya kepada Dev, tiba-tiba dari langit muncul energi yang sangat kuat dan menakutkan, dengan cepat mendekati mereka semua. Energi itu begitu mengerikan hingga membuat seluruh langit dan bumi tampak menjadi ilusi. Tekanan yang luar biasa besar menyebabkan banyak orang terjatuh ke tanah, bahkan beberapa langsung muntah darah. Bahkan Luota sendiri terlihat pucat pasi, menggertakkan giginya dengan erat untuk menahan tekanan itu. Energi ini jauh lebih kuat dibandingkan apapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya, bahkan jauh melampaui Luota ketika dia pertama kali datang. Semua orang memandang ke arah energi itu dengan penuh ketakutan. Tidak ada yang tahu siapa yang datang, dan mengapa ada seorang ahli lain yang tiba-tiba muncul. Para anggota Kekaisaran Xiao terlihat sangat khawatir. Mereka takut ahli yang datang ini adalah seorang pendukung aliansi penyegel iblis. Jika benar demikian, mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi hari ini. Tekanan itu semakin kuat, hingga akhirnya sosok seorang lelaki tua perlahan muncul di kehampaan. Lelaki tua itu memiliki janggut putih keperakan, mengenakan jubah panjang berwarna hijau, dan matanya bersinar tajam. Siapa yang berani berbuat onar di wilayah barat? Kata lelaki tua itu dengan suara perlahan namun penuh wibawa. Penguasa wilayah barat, yang mulia penguasa, Xiao Yuanshan mengenali lelaki tua itu dan segera bersujud di tanah. Melihat hal itu, anggota Kekaisaran Xiao lainnya juga segera berlutut dan memanggil dengan lantang. Zhuo Tianzeng dan kelompoknya, yang berasal dari wilayah utara, tidak mengenal penguasa wilayah barat ini. Namun, setelah mendengar siapa dia, mereka pun segera menundukkan kepala dengan hormat. Kelima penguasa wilayah, siapapun di antara mereka yang muncul, adalah sosok terhormat yang dianggap sebagai naga di antara manusia di dunia surga dan manusia. Bersambung.